Kantor Bupati Oku di Batu Raja terbakar. Mobil dokter jamaah haji Sumatera Selatan alami kecelakaan. Herman Deru minta dihadirkan dalam persidangan korupsi KONI Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan tafsir surat yang ada dalam Al-Quran. Insyaallah kita akan membacakan penjelasan ulama berkaitan dengan tafsir surat yang ke-104 dalam susunan mushaf Al-Quran, yaitu surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat. Al-Humazah, kenapa dinamakan surat ini dinamakan dengan Al-Humazah? Karena kata ulama, li'anna surata tatahaddatsu an al-hammazin wasfihim wa ahwalihim wa masirihim. Karena alasannya surat ini dinamakan dengan surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat, pencelah. Dalam Islam, mencelah itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang, bahkan bisa hukumnya keluar dari agama Islam nantinya. Insyaallah kita bacakan penjelasan ulama. Karena kata ulama dinamakan surat Al-Humazah karena surat ini berbicara tentang hamazin, tentang orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, suka menghina. Bagaimana karakternya, bagaimana kondisinya, nanti bagaimana kesudahannya di akhirat nanti. Gitu. Ada juga yang menamainya dengan surat Wailul likulli humazah. Kenapa dinamakan surat ini juga Wailul likulli humazah? Li'annallaha iftataha surata biha. Karena Allah Ta'ala memulai surat ini dengan menggunakan kata Wailul likulli humazah. Makanya sebagian ulama mengatakan nama lain surat ini Wailul likulli humazah.
Adapun inti pembahasan dalam surat ini dijelaskan sama ulama Al-Ghurur bil Ma'al di dalam kitab Awwalul Marah atau Tadabburul Quran halaman 324. Inti pembahasannya adalah banyak yang tertipu tentang harta. Nah, kita bacakan di sini ayat 1 sampai 9 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kalau kita perhatikan, awal ayat ini menggunakan kata wail. Hanya 2 ayat yang ada di dalam mushaf Al-Quran itu diawali dengan kata wail. Cuma surat Al-Humazah sama surat Al-Mutaffifin, gak ada lagi yang selain itu yang diawali dengan kata wail. Wail, kata ulama, wailun itu artinya bisa 2. Azabun wa halakun wakil wail wadin fi jahannam. Di dalam tafsir Ibnu Jarir jilid 2 halaman 163. Wail itu kalau kita lihat terjemahannya itu celaka. Namun maknanya ada 2. Wail itu bisa celaka, bisa mendapatkan azab. Wail juga, wailun bisa maknanya dia nanti akan ditempatkan di lembah yang ada di neraka jahanam. Dia nanti ditempatkan di lembah di neraka jahanam bagi setiap pengumpat dan pencela. Itu. Humazah walumazah. Bahasa Arab ya. Humazah itu artinya pengumpat. Lumazah itu artinya pencela. Memang apa sih bedanya pengumpat sama pencela? Kayaknya kan sama aja. Dalam bahasa Arab gitu memang ada kadang-kadang maknanya bersama. Pengumpat dan pencela, penghina dan pencela. Kayak bahasa Indonesia juga, cengar-cengir. Misalnya apa sih cengar-cengir bedanya? Nah, memang bedanya apa? Nah, humazah sama lumazah ini bedanya apa? Kata ulama, humazah tadi kan pengumpat, lumazah tadi kan pencela. Ada sedikit perbedaan, humazah sama lumazah. Memang sama-sama mencela, sama-sama menghina. Cuma bedanya kata ulama diantaranya, kalau humazah menghina seseorang, menggibahi seseorang di belakang dia, nggak di hadapan orang itu. Dia ini kayak gini. Orangnya mana nggak ada, nggak berani di hadapan dia, depan orang yang dia hina. Ngomongin keburukan orang, itu salah satu humazah, makna humazah. Sama-sama menjelekkan seseorang, tapi orang itu nggak ada di hadapannya. Tapi kalau lumazah mencela orang yang ada di hadapan dia, sama-sama mencela, sama-sama menghina. Cuma kalau lumazah tuh orangnya ada depan dia. Itu bedanya. Ada lagi bedanya kata ulama. Kalau humazah itu mencela sekaligus juga menggunakan anggota tubuh, pakai kode gini, misalkan pakai nih, nah misalkan gini kan, pakai kode, pakai anggota tubuhnya menghina, nah gini orangnya gini. Itu humazah tuh. Misalkan. Tapi kalau lumazah itu mencelanya cuma pakai omongan aja, nggak pakai kode kayak gini atau yang sebenarnya. Nah ini namanya lumazah. Jadi ada sedikit perbedaan antara humazah sama lumazah. Kalau humazah tadi seperti yang tadi kita sampaikan, menghina seseorang namun tidak berada di hadapannya. Begitu juga mencela dan bisa juga sekaligus menggunakan anggota badan dia untuk mencela seseorang. Kalau lumazah mencela langsung di hadapannya, nggak berani nih berarti. Dan mencelanya cuma hanya menggunakan lisan. Jadi inilah perbedaan antara humazah dan juga lumazah. Allah al-misawab. Ini ayat pertama. Allah mewanti-wanti yang suka mencela dan suka mengumpat. Di ayat kedua, Allah Ta'ala memberitahukan kita bagaimana sih karakternya. Sifatnya ini orang kayak gimana nih yang suka mencela. Yang suka mencela itu kata Allah Ta'ala alladzi jama'a malau wa addada.
Dia ini suka mencela, mengumpat, dan dia suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung hartanya. Itu salah satu sifat orang yang suka mencela. Dia suka mengumpulkan harta. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul setengah 1 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Dan dia suka untuk ngitung-hitungnya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dia mengumpulkan hartanya sebagian dengan sebagian yang lain dan menghitung-hitungnya. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat 17 dan 18. Tad'u man admara wa tawalla wa jama'a fa'au'a, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Memang hubungannya apa jadi masalahnya itu kan? Ayat pertama Allah Ta'ala mewanti-wanti memperingatkan yang suka mengumpat, suka mencela. Tiba-tiba ayat kedua Allah Ta'ala memberitahu sifat orang tersebut suka mengumpulkan harta, suka menghitung-hitung harta. Korelasinya apa memangnya ayat 1 sama 2 ini? Kok bisa? Allah ngasih tahu sifat mereka tuh yang suka ngumpat, suka mengumpulkan harta, dan suka menghitung-hitungnya. Ngapa nggak disebutkan sifat yang lain aja? Kenapa tidak disebutkan karakter yang lain? Kata ulama menjelaskan kayak gini. Di dalam kitab At-Tasheel li Ta'wil Tanzil halaman 543 dan 544, memang apa hubungannya antara ayat 1 sama ayat 2? Annalladzi yahmiluhu 'alal had min aqdarin nas wa huwa jama'ahul mal wa huwa jam'uhul mal wa taqdiruhu ay adduhu marratan ba'da marrah syarafan bihi wa talazzazu bi ihsaihi li'annahu la yar'izan wala syarafan wala majdan fi siwahu fa kullama nazara ila kasrati ma indahu minhu intafakha wa dhanna annahu min raf'atil makanati bihaitsu yakunu kullu dhi fadlin wa maziyatin dunahu fa huwa yahza'u bihi wa yahmazuhu wa yalmazuhu. Inti kesimpulannya kata ulama, orang yang suka mengumpat itu salah satu karakternya itu suka mengumpulkan harta. Karena orang kayak gini, ketika orang itu banyak harta, dia akan semakin bersemangat. Dia akan merasa semakin nikmat untuk dihitung. Dan dia nyangka dengan harta tersebut dia bisa mendapatkan kemuliaan, keutamaan di hadapan manusia. Makin banyak harta, makin banyak dia mendapatkan kemuliaan, makin naik derajatnya. Dia menyangka kayak gitu. Setiap kali dia ngelihat hartanya semakin banyak, maka sifatnya itu biasanya akan semakin tinggi, akan semakin sombong. Sebagian ya, tapi nggak semuanya ya. Dan menyangka derajat dia ini tinggi,
punya keutamaan, punya keistimewaan. Makanya kalau dia sudah merasa hebat, sudah di berada tingkat tinggi, sudah merasa sebagai orang yang mulia, dia akan mudah untuk mencemooh seseorang. Dia akan mudah untuk mengumpat, dia akan mudah untuk mencela seseorang. Kalau dia itu sudah merasa saya mulia. Kenapa? Karena saya banyak harta. Kalau dia merasa mulia, ngeliat orang susah, orang miskin. Nah, misalkan kayak gitu ya, orang kayak gini nggak punya kedudukan. Itulah penyebabnya. Makanya Allah Ta'ala memperingatkan dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia ini benar-benar melampaui batas. Manusia itu melampaui batas ketika dia ngelihat dirinya serba berkecukupan. Itu kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Merasa hebat, aku cukup, nggak butuh apa-apa, nggak butuh sama yang lain. Sehingga kalau dia merasa seperti itu, dia merasa hebat, dia merasa mulia, biasanya mudah sekali untuk menghina seseorang. Saya kan mulia, saya jabatannya tinggi, nah ini apa cuma misalkan kamu kayak gini, miskin dan seterusnya, nggak punya kedudukan. Itu hubungannya dengan sebab harta, biasanya orang itu mudah untuk menghina seseorang. Maka itu korelasinya antara ayat 1 dan ayat kedua. Allah al-bisawab. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Dia manusia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Merasa hebat, ya udahlah harta ini bisa buat kita kekal, bisa hidup kita ini enak selamanya. Dia mengira, kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia mengira bahwa perbuatannya mengumpulkan harta bisa mengekalkannya di dunia. Dijawab oleh Allah Ta'ala, kalla, enggak. Sekali-kali tidak, kata Allah Ta'ala di ayat keempat. Sekali-kali tidak. La yumbazanna fil hutamah. Pasti dia akan kami lemparkan ke dalam neraka hutamah. Orang yang mengumpulkan harta, kata Al-Imam Ibnu Katsir, dan menghitung-hitungnya akan dilemparkan dalam hutamah. Hutamah adalah tingkatan neraka. Dinamakan hutamah karena berasal dari kata tahrim, yang artinya itu menghancurkan. Orang itu hancur ketika dia masuk neraka. Enggak, kata Allah Ta'ala, jangan menyangka kalau banyak harta dia akan hidup selamanya. Bisa jadi dia dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Itu kata Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh Ustaz kita ngumpulkan harta, boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Jadi orang kaya boleh. La ba'sal bil ghina liman ittaqa, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Nggak apa-apa jadi orang bertakwa, nggak apa-apa. Nggak apa, maksud Rasul alaihi salatu wasallam, nggak apa-apa jadi orang kaya, asal digunakan untuk bertakwa. Itu kata Rasul alaihi salatu wasallam. Cuma kalau dia mengimpi-impikan jadi orang kaya, terus menambah harta, ngitung-ngitung hartanya untuk maksiat, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau untuk ketakwaan, bantu orang misalkan haji, umroh, zakat, itu mulia. Jadi nggak jadi masalah sebenarnya, boleh mengumpulkan harta, boleh kita ngitung-ngitung harta kita, asal digunakan untuk ketaatan. Kenapa seperti itu? Karena nanti ada hisabnya, ada perhitungannya. Nah, di sini Bapak-bapak sekalian, Allah Ta'ala menggunakan kata hutomah. Hutomah ini kalau kita belajar bahasa Arab pakai wazan fu'ala, pakai rumusnya fu'ala, sama dengan perbuatan. Hutomah itu balasannya dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Perbuatannya apa? Karena sebab humaza dan lumaza. Humaza itu kan sama wazannya, fu'ala juga, fu'ala dan fu'ala. Sehingga kata ulama, kok sama perbuatan sama balasan? Iya, manusia itu nggak akan dizalimi. Kalau dia melakukan kemaksiatan, dia akan dibalas sesuai kadar tingkat kemaksiatannya. Seperti itu, sampai-sampai balasan sama perbuatan redaksinya sama dalam segi bahasa Arab itu ya. Allah al-misawab. Itu ayat yang keempat. Ayat kelima, wama adraka mal hutamah. Tahukah engkau apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu azab, merupakan api Allah yang dinyalakan.
Bukan hanya dinyalakan, kata Allah Ta'ala, allati tattali'u 'alal afidah. Neraka ini ketika apinya dinyalakan, hutama, di neraka hutama, itu bisa membakar sampai ke hati. Bakarnya itu bisa sampai ke hati. Kalau kita lihat Bapak sekalian, ini kalau sekali kena itu langsung, nyambarnya langsung bisa kena hati, kebakar hatinya. Kalau di dunia ini Bapak sekalian, kalau mau bakar hati seseorang itu lama prosesnya. Ada saudara-saudara kita yang beragama selain muslim kan dibakar itu, jenazah itu. Itu agak lama itu bakarnya tuh hatinya. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Oh, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali terkembang. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Tulangnya baru terbakar, beda dengan neraka ini, apinya ini. Kalau kena itu langsung bisa sampai ke hatinya, sampai hancur hatinya kebakar. Nggak nunggu berjam-jam, nggak nunggu berhari-hari, langsung kena itu. Nah pertanyaannya kenapa disebutkan hati? Kenapa nggak disebutkan jantung misalkan? Kenapa nggak disebutkan kepalanya misalkan? Tapi yang disebutkan khusus Allah peringatkan sampai hatinya itu yang bakal terbakar. Padahal kan semua badannya terbakar juga. Kakinya terbakar kalau kena api neraka itu. Bisa jadi sampai dalam-dalamnya, sumsumnya juga langsung kena misalkan. Tapi Allah menyebutkan secara khusus hatinya juga bakal kebakar. Karena kata ulama menjelaskan Allah memberikan pengkhususan, menyebutkan kata hati juga bakal terbakar. Wa khusal afidah ma'a kauniha tursi jami'al abnanihim li'annaha mahalul aqaidi az-za'ighati aw liqaunil alami idza wasala ilaiha ma tasahibuha ay innahum fi hali man yamut wa hum la yamutun. Di dalam kitab Fathul Qadir jilid 5 halaman 494. Kenapa Allah Ta'ala sengaja menyebutkan hatinya juga terbakar, padahal semua badannya terbakar, jantungnya, limpanya kebakar juga, ikut kebakar. Tapi Allah sengaja memberitahukan hatinya juga bakal terbakar. Karena kata ulama, hati inilah tempatnya akidah-akidah yang menyimpang. Akidah-akidah menyimpang, dia beragama tapi akidahnya nggak benar. Hati inilah tempat menyimpan hasad dan seterusnya Bapak sekalian. Sehingga Allah Ta'ala memberitahukan hatinya juga bakal kebakar. Kenapa? Karena perbuatan hatinya. Akidahnya nggak benar, cara memahami dalam beragama Islam nggak benar. Apalagi kata ulama menunjukkan kalau hati sudah kena itu bakal sakit. Orang itu kan lebih baik sakit hati kan, lebih baik sakit gigi dibandingkan sakit hati. Kalau hatinya udah sakit,
segala sesuatu jadi gak enak. Nah Allah Ta'ala ngasih tahu sampai-sampai hatinya juga sakit. Benar-benar gak enak nanti keadaannya itu. Kondisi hati dia, kondisi badan dia benar-benar mengalami sesuatu yang gak enak. Itu maksudnya itu. Allah lebih sawab. Ini ayat ke-7. Ayat ke-8. Innaha alaihi muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat pada diri mereka. Neraka itu ditutup rapat untuk mereka. Neraka itu. Jadi bisa nggak kita nyelamati? Nggak bisa. Karena neraka itu ditutup rapat-rapat. Nggak bisa seenaknya. Karena saya penjaga gawang neraka, saya buka aja nih. Nah, buka, usahakan saya ambil ini. Nggak bisa udah kayak gitu. Itu urusan Allah itu, yang masuk surga, masuk neraka. Nggak bisa dia seenaknya nyelamatkan kayak gitu. Yang bisa bantu selain ampunan dari Allah Ta'ala itu namanya syafaat. Kalau syafaat ada memang syafaat. Itu pun syafaat bukan seenaknya saya mau ngasih syafaat. Kalau diizinkan sama Allah. Dan itu dipilih sama Allah Ta'ala. Ini yang dia ini bisa ngasih syafaat. Tidak semua manusia bisa ngasih syafaat untuk saudaranya nanti. Nggak bisa. Dulu kan hadisnya kita bacakan. Kata Rasul alaihi wasallam, nanti ketika di akhirat nanti Allah Ta'ala ngomong sama seseorang, akhiju man fi qalbihi, misalkan nisfa dinar minal iman, kama qala alaihi wasallam. Allah ngomong, kau keluarkan mana yang kau kenal, saudara-saudaramu, teman-temanmu yang kau kenal, keluarkan yang masih punya keimanan. Walaupun imannya itu cuma setengah koin, dikit imannya tuh, kau kenal sama dia, keluarkan. Dikeluarin sama dia, Allah aku pengen itu ya Allah, keluar ya. A, B, C, D. Temanku dulu, temanku kantor misalkan, teman pengajian, teman tetangga misalkan. Bisa kayak gitu. Tapi itu dipilih sama Allah Ta'ala. Tidak semuanya bisa ngasih syafaat. Dan diizinkan sama Allah Ta'ala. Bukan seenaknya saya mau mengeluarkan ini, enggak bisa. Seperti ya. Allah al-miswab. Fi amadi mumaddada. Mereka itu nanti diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah itu disiksa. Salah satu siksaannya diikat pada tiang. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di ayat terakhir dalam surat Al-Humazah ini. Beliau membawakan pendapatnya Atiyah Al-Aufi. Maksudnya tiang-tiang dari besi. Ada yang mengatakan tiang-tiangnya itu dari besi, ada yang mengatakan tiang-tiang itu dari api terbuat. Intinya tersiksa seperti itu, diikat di tiang-tiang sehingga dia nggak bisa kabur lagi, nggak bisa. Gimana mau kabur lagi? Pertama diikat, kedua neraka itu ditutup, nggak bisa dia. Allah al-misawab. Jadi inilah bapak-bapak sekalian, surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Yang di awal surat itu tadi kita sempat singgung, Allah memperingatkan bagi siapapun yang suka mencela dan suka menghina. Sebenarnya dalam syariat Islam, dan ini faedah yang bisa kita ambil insyaallah dalam surat Al-Humazah ini berkaitan dengan mencela. Sebenarnya dalam Islam sudah ada peraturan. Ada peraturan kapan sih seseorang itu boleh mencela? Boleh kadang-kadang. Dan kapan seseorang itu tidak boleh mencela, bahkan bisa keluar dari agama Islam gara-gara dia mencela, gara-gara dia menghina. Tinggal objek yang dia hina itu siapa, itu jadi masalah. Yang pertama kata ulama, kalau dia itu menghina Allah, dia muslim. Menghina Allah, menghina Rasul. Kalau dia itu menghina Allah, misalkan Allah yang dia hina, bisa nggak? Bisa jadi kayak gitu. Allah dia hina, misalkan Rasul yang dia hina, bisa jadi. Bahkan ayat-ayat yang dia hina. Kan zaman sekarang banyak model kayak gitu. Contoh ayat misalkan di kampus-kampus Islam mungkin kan tahu kan, kampus-kampus Islam, no Al-Quran, mushaf Al-Quran, diinjak sama dia, diinjak, didudukin sama dia. Itu kan salah satu penghinaan itu. Kata ulama, kalau ayat-ayat Allah dihina atau redaksi ayatnya, ayat ini nggak benar misalkan ya, dia bercanda menggunakan ayat itu, ayat ini kayak gini, harusnya kayak gini. Dia jadikan itu bahan olok-olokan atau mencela. Itu kata ulama bisa keluar dari agama Islam. Saya ulangi Bapak sekalian, mencela Allah, mencela Rasul, mencela ayat-ayatnya, itu bisa keluar dari agama Islam.
Apakah ada dasarnya? Ada. Di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam surat Al-Maidah dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Kalau kau bertanya sama mereka, Muhammad, sungguh mereka akan jawab, kami cuma main-main aja, bercanda aja, kami cuma main-main aja. Jawab, kasih tahu sama mereka, apakah pantas Allah ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kamu jadikan objek? Beginilah rekaman video amatir warga, tampak sejumlah supporter mengejar wasit hingga keluar lapangan. Kericuan terjadi pada pertandingan sepak bola antar kampung di lapangan Desa Mendalan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penyebab kericuan diduga karena salah satu kelompok supporter tidak terima timnya kalah. Beruntung, petugas gabungan serta warga setempat berhasil menyelamatkan wasit dari amukan massa. Buntut kericuan yang terjadi, pertandingan terpaksa dihentikan dan dibubarkan. Tadi itu ada permainan bola, kemudian skor berbalik dari 2 menjadi 4-2. Saya nggak tahu kronologi pastinya, cuman begitu masuk ke 4-2 itu supporter langsung masuk ke lapangan. Oh, itu langsung yang dikejar? Awalnya aparat, karena saya masih fokus di aparat, kemudian terlihat di ujung itu sebelah barat, wasitnya dikejar. Kapolsek setempat masih menyelidiki penyebab kericuan dan mempertimbangkan mencabut izin pertandingan. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua kembali memanas usai penembakan yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga yang diduga merupakan simpatisan kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi. Peristiwa tersebut memancing kemarahan warga dan melakukan aksi dengan merusak dan membakar sejumlah kendaraan milik aparat TNI Polri dan pejabat pemerintah setempat. Dari 3 warga yang ditembak aparat, diduga salah satu warga merupakan kepala kampung Porbalo Distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Obat-obat nanti habis ini, aduh tolong. Ambil air. Dari hasil penindakan yang dilakukan aparat TNI dari personil Satgas Yonif RK 753 AVT, Satgas Elang 4 dan Satgas Mandala 4 berhasil mengamankan 1 buah senjata api rakitan di salah satu kios milik warga yang berada di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Hingga saat ini aparat TNI Polri masih terus melakukan koordinasi dengan massa dan meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Terima kasih. Terkait penindakan terhadap gerombolan OPM yang dilakukan oleh TNI, Satgas Yonif 753 di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.45, saya Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Chandra Kurniawan, menyampaikan bahwa benar kejadian ini dilakukan oleh Satgas Yonif 753 AVT pada hari Selasa terhadap gerombolan OPM dari kelompok Teranus Enumbi ya, bersama beberapa anggotanya. Teranus Enumbi sendiri
sudah menjadi DPO kepolisian sejak tahun 2018, yaitu tindakan pidana menyerang aparat keamanan. Termasuk pada akhir-akhir ini sudah melakukan penyerangan, menembak dan membunuh tukang ojek masyarakat sipil di wilayah tersebut. Sehingga jelas bahwa gerombolan ini adalah memang meresahkan. Ya, bukan hanya menyerang pada aparat, tapi juga menyerang masyarakat sipil. Warga bergotong royong memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya di sebuah rumah di Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kobaran api dengan cepat melahap bagian belakang rumah dan terus merambat hingga ke sisi bangunan lainnya. 2 unit damkar daerah Kabupaten Mojokerto diterjunkan ke lokasi. Api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Kebakaran diduga akibat kompor yang dibiarkan menyala saat ditinggal pemiliknya berbelanja ke pasar. Kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Meski barang elektronik hangus terbakar, namun surat berharga yang tersimpan di lemari berhasil diselamatkan. Pengontrak rumah Zunita Suciningsih, 44 tahun, dan anaknya menangis histeris. Mereka syok melihat rumah yang ditempatinya hangus terbakar. Para tetangga pun berusaha menenangkan keduanya. Tapi dari mana? Dari belakang. Dari belakang? Kompornya kenapa? Kompornya kenapa? Nyala. Lupa matikan? Lupa matikan pas posisi orangnya kan masak gue. Minggir dikit ya, Bang, agak ke tengah, Bang. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong KSP mengusut tuntas kasus Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya akibat kebakaran. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Dugaan tersebut mencuat lantaran almarhum Riko Sempurna Pasaribu tewas tak lama setelah dirinya menulis berita praktik judi online. Pihaknya mempertanyakan mengapa anggota TNI tersebut tidak dipanggil dalam penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Bukti yang ditemukan Komite Keselamatan Jurnalis menunjukkan keterlibatan oknum anggota TNI dan telah diserahkan kepada KSP. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Kira-kira itu hasil tadi kami bertemu dengan tim dari Deputi 4 dan Deputi 5 KSP. Tanggapan dari KSP masuk angin itu gimana, Pak? Ya, masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis tentang praktek judi. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasar Reskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan
dari KKC dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, dan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang wartawan, rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Bukan, Pak? Nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang. Harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang maupun itu saksi-saksi. Meski demikian, kuasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu. Untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kota Surakarta, sisa masa jabatan dari hasil pemilihan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Solo Kinkin Sultanul Hakim. Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Usai pembacaan surat keputusan DPRD tersebut, Gibran Rakabuming Raka mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga Solo yang telah mensupport program pemerintah Solo dan membuat Kota Solo menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih untuk warga Kota Solo yang selama ini sudah mensupport program-program dari pemerintah dan juga membuat branding Kota Solo ini lebih baik. Sementara itu sambil berbenah ruang kerja yang akan ditinggalkan pemirsa, Gibran Rakabuming Raka mengabarkan bahwa dirinya beserta keluarga akan pindah domisili di Jakarta. Kepindahannya akan dilakukan sebelum ia dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober mendatang. Meski akan berdomisili di Jakarta, Gibran mengatakan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi salah satu daerah prioritas dirinya. Berangkat pindah sekolah. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep didukung sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Terbaru, Partai Golkar bahkan telah menyiapkan sosok pendamping untuk Kaisang, yaitu pengusaha Yusuf Hamka alias Baba Alun. Namun Kaisang justru menilai Ridwan Kamil yang merupakan sosok jagoan Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan, Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru, Pak, di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Nama Kaisang juga santer dalam Pilkada Jawa Tengah. Elektabilitas Kaisang dalam sejumlah survei bahkan mengungguli sejumlah nama lainnya. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya untuk maju dalam Pilkada. Ia menyebut baik di Jakarta maupun Jawa Tengah, Kaisang memiliki peluang yang bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Di Jakarta, wacana duet Ka'bah alias Kaisang Baba Alun masih harus didiskusikan oleh partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Alasannya, masing-masing partai ingin mengusung calonnya sendiri. Sementara di Jawa Tengah, sejumlah partai masih menunggu kepastian apakah Kaisang benar akan maju di daerah asalnya tersebut. Tim iNews melaporkan. Rekomendasi yang diberikan hari ini merupakan rekomendasi tahap kedua sebagai keyakinan Partai Perindo terhadap kepemimpinan sekaligus keyakinan partai untuk turut mendukung kemenangan dalam Pilkada 2024. Ketua Harian 1 DPP Partai Perindo, Angela Tarusudibyo, menyebutkan surat rekomendasi tahap kedua ini diberikan kepada 42 wilayah dengan 3 provinsi serta 39 kabupaten kota. Pada kesempatan yang sama, Partai Perindo juga memberikan apresiasi serta dukungan kepada 13 kader Partai Perindo untuk maju sebagai calon kepala daerah. Partai Perindo juga akan memberikan surat rekomendasi tahap ketiga pada saat musyawarah kerja nasional di akhir Juli mendatang. Dukung dan sebaliknya kami mohon
Jikalau nanti kepala daerah sudah terpilih dari calon yang kita usung atau kita dukung, juga membantu pembangunan Partai Perindo. Saya katakan kepada kawan-kawan, seringkali saya katakan, Partai Perindo tidak ada artinya kalau tidak bisa berperan aktif, ya baik di pusat ataupun di daerah. Karena untuk melayani bisa efektif, artinya kita harus punya banyak kader ataupun non-kader yang kita usung dan kita dukung, duduk di pemerintahan pusat ataupun daerah, ataupun di legislatif pusat ataupun daerah. Dengan gitu tujuan daripada Partai Perindo, kabupaten kota dan seluruh jajaran di bawahnya, sekali kita mengusung dan mendukung calon kepala daerah, kita harus ingat konsekuensinya. Ya, jadi bukan hanya ikatan itu ada di awal, tapi kita harus mengawal sampai betul-betul calon-calon yang kita dukung dan usung ini bisa duduk memenangkan pilkada nanti. Ya, setuju semuanya ya? Ini adalah konsekuensi dari satu keputusan, konsekuensi dari satu dukungan, konsekuensi dari satu apa yang kita usung, yaitu bahwa kita harus bekerja keras, bergandengan tangan tentunya dengan partai lain yang ikut sama-sama mengusung dan mendukung untuk memenangkan calon-calon kita. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. DPD Partai Golkar Sumatera Utara resmi menunjuk Bupati Asahan, Surya, mendampingi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Golkar pun menargetkan menang 60% pada pilkada mendatang. Menanggapi keputusan tersebut, Partai Gerindra selaku salah satu pengusung Bobi Nasution memberikan lampu hijau. Kemudian Sumatera Utara, Pak Prabowo telah mengambil keputusan, yakni Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution dengan wakil Saudara Surya. Semua daerah penting, semua daerah strategis dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga Pak Prabowo merasa bahwa daerah tersebut, provinsi tersebut harus dipimpin oleh orang terbaiknya di provinsi dan di daerah tersebut. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku kursi calon wakil Gubernur Sumatera Utara memang sudah disepakati akan diisi oleh Partai Golkar. Calon wakil gubernur Sebuah toko emas di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan digasak perampok yang diduga menggunakan senjata api. Aksi nekat perampok ini terjadi di tengah hari sekitar pukul 12 siang. Aksi ini terekam CCTV pemilik toko.
Pelaku yang menggunakan jaket dan helm tiba-tiba turun dari sepeda motor yang dibonceng teman pelaku dan langsung memecahkan kaca estalase toko emas dengan menggunakan palu. Korban dan warga tidak berani melawan saat pelaku mengambil perhiasan emas lantaran ditodong menggunakan senjata api. Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan hingga saat ini masih trauma. Tim gabungan Polres Bangka Selatan dan Polsek Payung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan terus menyelidiki kasus perampokan di toko emas ini. Iyalah, maka masyarakat ini ya dia lihat ada peton nggak berani lah dia. Naik itu waktu kesini pakai motor, motor emek. Kalau orangnya pakai jaket, dia pakai helm itu kan nggak kelihatan wajahnya, karena kacanya gelap ini. Apa bos yang diambil ya bos? Kelihatan cincin semua dia. Dari mana datang, kemana pergi, tetap kita akan kumpulkan semua. Sementara masih bekerja, anggota masih bekerja. Untuk korban tetap akan kita minta lebih detail ya. Untuk kejadian tersebut ya kita harapkan ada petunjuk tambahan juga. Tim kepolisian terus memburu komplotan bersenjata api di toko emas di Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan tim kepolisian telah mengantongi ciri-ciri kedua pelaku. Itu anak saya ini. Itu anak. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan dua orang pria mengadang mobil di Kota Batam, Kepulauan Riau. Diketahui ada seorang remaja perempuan di bawah umur berinisial DV yang juga berada di dalam mobil. Kedua pria yang merupakan ayah dan paman dari DV meminta pengemudi untuk turun dari mobil. Namun pengemudi malah tancap gas hingga menabrak sepeda motor dan dua orang warga. Warga akhirnya berhasil menghentikan dan mengeluarkan paksa pengemudi. Setelah diperiksa polisi, pelaku berinisial MW adalah warga negara asing pencari suaka asal Afghanistan. Keluarga DV kemudian melaporkan pelaku dengan kasus pencabulan anak di bawah umur. Menurut polisi, pelaku dan korban sudah sebulan saling mengenal melalui media sosial. Pelaku mengaku sempat berhubungan intim dengan korban pada pertemuan pertama. Dugaan awalnya itu adalah laka lantas. Kemudian pengemudi dari mobil tersebut itu akhirnya dipukuli oleh masyarakat di Bengkong. Hasil diamankannya WNA tersebut, didapatlah keterangan awal bahwa ada dugaan pencabulan anak di bawah umur. Kemudian kami memanggil orang tua dari korban untuk datang ke kantor dan orang tua tidak terima. Akhirnya membuat laporan polisi di Polresta Barelang dengan dugaan pencabulan anak di bawah umur. Kini MW ditahan di Mapolresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan berkoordinasi dengan lembaga UNHCR terkait status MW sebagai pencari suaka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Dalam aksi ini, para pedagang kaki lima membantah pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa pedagang telah menandatangani kontrak perjanjian individual terkait hanya 2 tahun di teras Malioboro II. Menurut para pedagang, relokasi juga harus yang mensejahterakan para PKL. Sementara itu, meski menggelar aksi, namun aktivitas pedagang di teras Malioboro II tetap berlangsung normal. Kita dari awal sama, dari awal sampai akhir, yaitu relokasi yang partisipatif, transparan, dan relokasi yang mensejahterakan. Kita tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam hal proses relokasi. Yang dilibatkan adalah orang-orang tertentu, bukan dari kami. Merasa yang menjadi pedagang kedua ini belum pernah menandatangani kontraktual atau surat perjanjian antara pihak pertama pemerintah, pihak kedua pedagang. Belum pernah sama sekali. Yang pernah kami alami, yang pernah dilakukan oleh pemerintah, pengampu TM2, pengelola TM2
yang kedua yaitu UPT Cagar Budaya, yaitu validasi data. Puluhan lansia di Panti Werda Hajah Andi Hasmah Nur di Sunter, Jakarta Utara antusias mengikuti kegiatan senam pagi yang diinisiasi MNC Peduli. Selain senam, para lansia juga diajak bergembira dengan bernyanyi bersama. Para lansia juga diajarkan membuat prakarya keset agar tetap produktif dan mandiri. Melihat kemandirian para lansia ini membuat MNC Peduli menyalurkan bantuan 2.000 underpad atau alas tidur. Dari beberapa kunjungan yang sebelumnya sudah pernah ada ke sini, mungkin ini yang paling berkesan ya, karena lansia kami dibuat happy pagi-pagi sekali hari ini, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang dari MNC sendiri seperti menghibur banget gitu. Jadi saya rasa ini paling bagus untuk kegiatan lansia saat ini. Oh, itu sangat membantu sekali, manakala lansia yang sedang sakit itu bisa merasa nyaman lah tidur di tempat apa namanya tadi, palbed ya, underbed. MNC Peduli mengapresiasi panti yang dibangun tahun 1989 ini karena sudah merawat para lansia dengan sangat baik serta memberikan semangat agar tetap produktif. Dari Jakarta, Muharlin Trijulianti, iNews melaporkan. Bocah 5 tahun tenggelam di kolam Hotel Orchid. Pemandu kapal divonis seumur hidup kuasai narkotika. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita lihat berita pertama pemirsa, seorang bocah 5 tahun ditemukan meninggal dunia diduga tenggelam di kolam renang di kawasan Hotel Orchid Resort Kota Pagaralam. Guna mengetahui sebab kejadian, Satreskrim Polres Pagaralam melakukan pemeriksaan pengelola dan pegawai hotel. Untuk mengetahui penyebab meninggalnya seorang anak bernama Saka, warga desa Muara Gulumpai, Kabupaten Lahat pada Minggu siang kemarin, petugas Satreskrim Polres Pagaralam melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi di lokasi kolam renang. Selain itu, polisi memeriksa 7 orang pekerja hotel dan juga mengamankan rekaman kamera pengawas CCTV yang berada di sekitaran kolam renang untuk diperiksa guna mengetahui pasti penyebab peristiwa kejadian. Sebelumnya diketahui kolam renang yang berada di lingkungan Hotel Orchid selain digunakan untuk berenang, pengunjung hotel juga bisa digunakan pengunjung yang hanya akan berenang dengan membayar tiket masuk yang sudah ditentukan pihak hotel. Namun disayangkan di lokasi kolam tidak terdapat petugas pengawas kolam renang dan minimnya pemberitahuan dan peringatan di lokasi. Untuk saat ini kami masih dalami terkait dengan bukti-bukti yang ada di TKP. Kami masih mendalami terkait prosedur dari kolam renang, pengelola kolam renang tersebut. Untuk saat ini petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Pagaralam, Yudifa Ifman, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, 2 pelajar mengendarai sepeda motor di kota Lubuk Linggau adu kambing dengan pemotor lainnya.
Akibat dari kecelakaan itu, seorang siswi meninggal dunia karena luka parah di bagian kepala. Sementara 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Beginilah video amatir milik warga usai adu kambing antara sepeda motor pelajar dengan motor milik karyawan swasta di Jalan Raya Jukung, Kelurahan Rahma, Kota Lubuk Linggau. Nampak 2 sepeda motor rusak parah akibat benturan keras. Selain itu, 2 orang siswi tergeletak di aspal dalam kondisi tak sadarkan diri dengan luka parah di bagian kepala. Akibat kejadian itu, seorang siswi SMP di Kota Lubuk Linggau bernama Juwita tewas usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Sedangkan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif. Kecelakaan terjadi saat kedua pelajar tersebut berboncengan hendak pergi ke sekolah. Saat itu Juwita melaju dari arah Jukung hendak menuju arah Perumnas Rahma. Motor yang dikendarai pelajar hendak mendahului kendaraan lain yang berada di depannya. Ketika masuk ke jalur kanan, datang motor yang dikemudikan karyawan swasta dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan. Pasca kejadian, polisi melakukan olah TKP, sementara korban yang meninggal dunia sudah diamankan keluarga. Ada kendaraan yang berlawan arah, itu mengakibatkan tidak terhindar lagi terjadinya laka lantas. Pada saat kejadian kemarin, korban ada 4, namun yang dirawat ada 3 ya. Jadi 3 orang yang dirawat di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sudirman iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 3 hari pencarian oleh petugas Basarnas Palembang, kini korban yang merupakan seorang pria yang bunuh diri dengan cara terjun dari jembatan Ampera ke Sungai Musi berhasil ditemukan dalam kondisi terapung tak bernyawa di sungai. Petugas Basarnas Kota Palembang dan warga melakukan evakuasi terhadap korban Hidayat 24 tahun yang hilang tenggelam beberapa hari lalu. Korban Hidayat ditemukan tim petugas gabungan dari Polairut, TNI AL, dan Basarnas pagi hari pukul 4:15 waktu Indonesia Barat yang berjarak 300 meter dari tenggelamnya korban. Diketahui korban yang bekerja sebagai juru parkir ini nekat terjun ke sungai pada sore hari 3 hari yang lalu. Untuk motif bunuh diri yang dilakukan korban ini belum diketahui pasti. Alhamdulillah tim SAR gabungan mengikuti dari Basarnas, Dit Polairut Polda Sumsel, PMI, serta masyarakat dan nelayan berhasil menemukan korban dalam keadaan Mac Delta. Untuk lokasi di depan kelenteng Dewi Panin, kurang lebih 300 meter dari LKK. Kini jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di Jalan AM Ria Cudu, Lorong Antara, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemandu kapal divonis penjara seumur hidup, informasinya sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Sampope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi kara, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Oh, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus.
iNewsroom, Senin sampai Jumat. iNews Prime. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Terbukti bersalah membawa, menguasai, mengedarkan narkotika jenis bukan tanaman sebanyak 33,71 kg sabu. Seorang pemandu kapal dan sopir travel di persidangan Pengadilan Negeri Palembang divonis hakim penjara seumur hidup. Inilah persidangan Abdul Rosid, pemandu kapal, dan Nadine alias Ateng, seorang sopir travel. Terdakwa pelaku kasus narkotika sebanyak 33,71 kg sabu. Saat menjalani sidang vonis putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Dalam persidangan dari pembacaan nota vonis, kedua terdakwa Abdul Rosid dan Nadine alias Ateng dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah tanpa hak menguasai, memiliki, mengedarkan atau membantu peredaran narkotika sebanyak 33,71 kg sabu. Melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dengan itu menjatuhkan vonis putusan kedua terdakwa penjara seumur hidup atas vonis putusan majelis hakim tersebut. Kedua terdakwa dan jaksa penuntut yang semula menuntut kedua terdakwa hukuman mati menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, Ar-Rahman, kuasa hukum para terdakwa, membenarkan saat ini kita ambil sikap pikir-pikir hingga 7 hari ke depan. Dan menurutnya putusan hakim terlalu berat karena mereka hanyalah kurir saja. Ya, pertimbangan hukum majelis hakim tadi ya sebenarnya sudah menguntungkan kita. Dari segi pembelaan kan dia bukan yang punya pabrik, bukan dia bandar, dan bukan juga pengedar yang sering melakukan pengedar. Jadi putusannya itu kalau seumur hidup itu sudah membuktikan keadilan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, korupsi setoran pajak 3 orang ASN pegawai pajak di persidangan Pengadilan Negeri Palembang dituntut jaksa Kejati Sumsel. Hukuman 2 tahun penjara dan pidana tambahan denda 250 juta rupiah. Persidangan kasus korupsi di Kepegawaian Perkantoran Dinas Pajak. 3 orang ASN pegawai pajak Rangga Freddy Ginanjar, Natalia Wulan Purnamasari, dan Rizky Faris Harjito jalani sidang tuntutan ke jaksa Kejati Sumsel. Di persidangannya, penuntut umum Kejati Sumsel mengganjar masing-masing terdakwa ASN pegawai pajak dengan hukuman 2 tahun penjara. Karena menurut jaksa mereka terbukti korupsi setoran pajak dan tidak hanya pidana penjara. Mereka juga dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar 250 juta rupiah. Apabila tak dibayar diganti dengan 6 bulan kurungan penjara. Usai pembacaan tuntutan pidana, ketiga terdakwa yang hadir dalam ruang sidang utama Tipikor Palembang bakal mengajukan nota pembelaan secara tertulis. Selain pledoi tertulis dari penasihat hukum, masing-masing terdakwa juga bakal mengajukan pledoi pribadi yang akan dibacakan pada siang Jumat mendatang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, persidangan kasus korupsi KONI Sumsel, Majelis Hakim tetapkan pemanggilan Herman Deru. Mantan Gubernur Sumsel harus hadir di persidangan terdakwa Henry Zainuddin. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus mengeluarkan penetapan pemanggilan mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru, untuk hadir dalam sidang terdakwa Henry Zainuddin, mantan Ketua KONI Sumsel. Terungkap dalam persidangan, Henry Zainuddin terdakwa dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di KONI Sumsel tentang pencarian deposito dan uang atau dana hibah, Pemda Provinsi Sumatera Selatan, serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021. Usai mendengarkan penetapan Majelis Hakim persidangan, terdakwa Henry Zainuddin mengungkapkan banyak terima kasih terhadap Majelis Hakim dengan penetapan Herman Deru agar dihadirkan di persidangannya bisa berikan keterangan sesuai fakta cerita sebenarnya perkara korupsi di KONI Sumsel. Dengan kehadiran Pak Herman Deru, mudah-mudahan keadilan seutuhnya, fakta-fakta yang ada itu memang terang-benderang. Itu yang kita ingin. Mudah-mudahan hakim kami juga puas kalau Pak Herman Deru hadir di sini untuk memberikan kesaksian dia tentang proses APBD yang betul-betul memang tanpa ada proses pembahasan.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menanggapi penetapan majelis hakim persidangan menyatakan Herman Deru dalam pemanggilan kali ini kemungkinan akan datang di persidangan. Masa negara yang bertugas menegakkan keadilan harus kalah dengan personality warga negara? Kan tidak ada anak emas di republik ini. Jadi semua harus hadir. Hadirlah, berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nanti terang masalahnya, tahu di mana letak problem KONI yang sebenarnya. Selanjutnya persidangan perkara korupsi Konusumsel ini akan dilanjutkan pekan depan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kasus penyalahgunaan narkotika di Oku masih tinggi, informasinya setelah pariwara berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pop yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi kara, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, inek, dan ganja di Ogan Komering Ulu masih terbilang tinggi. Walau upaya pencegahan telah dilakukan, hal itu terbukti dari penanganan kasus dan pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Oku. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memusnahkan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dari pemusnahan itu, kasus penyalahgunaan narkoba yang paling banyak dimusnahkan seperti sabu, inek, dan ganja. Lalu barang terharam itu diblender dan dibakar. Kejari Oku menyebutkan proses pemusnahan barang bukti yang telah diputus Pengadilan Negeri Batu Raja dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan dirampas untuk dimusnahkan yang berasal dari berbagai perkara tindak pidana umum. Tindak pidana narkotika dan zat adiktif yang dimusnahkan sabu sebanyak 92.230 gram, pil ekstasi 71 gram, ganja seberat 374 gram. Jadi begini, prinsipnya begini, kita mengajukan seseorang yang jadi tersangka dengan alat bukti yang kita miliki. Nanti kita lihat fakta di persidangan. Jadi nanti kita lihat fakta persidangan, manakala pertimbangan di persidangan, fakta di persidangan juga dimungkinkan mengarah kepada pertanggungjawaban orang lain, tentu akan kita lakukan prosesnya kira-kira begitu. Selain itu, barang bukti handphone sebanyak 34, senjata api rakitan 1 pucuk beserta amunisi 5 butir, senjata tajam 21 bilah serta barang lainnya. Kejaksaan Oku tidak menampik kasus perkara penyalahgunaan narkoba masih cukup tinggi dan menjadi bahaya laten di masyarakat bahkan menyasar ibu rumah tangga. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Pemirsa, narkoba senilai miliaran rupiah kembali dimusnahkan oleh Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Dalam pemusnahan tersebut, petugas menghadirkan para tersangka untuk menyaksikan barang haramnya itu dimusnahkan. Inilah suasana pemusnahan barang bukti narkoba di gedung Satres Narkoba Mapolrestabes Palembang. Sebelum dilakukan pemusnahan, unit Laftor Polda Sumsel terlebih dahulu melakukan tes keaslian barang bukti sabu dengan cara mengambil sabu lalu dimasukkan ke cairan zat kimia. Usai dilakukan tes oleh unit Laftor, sabu sebanyak 1,4 kg ini langsung diblender dengan cairan deterjen sehingga narkoba tersebut menjadi halus layaknya jus. Selain barang bukti sabu, petugas juga menghadirkan keempat tersangka untuk menyaksikan barang haramnya tersebut dimusnahkan. Kapolrestabes Palembang mengatakan pemusnahan ini dilakukan bentuk transparan petugas kepolisian kepada masyarakat dan tersangka bawa barang hasil tangkapan langsung dimusnahkan. Hanya saja ada beberapa sampel barang bukti yang diserahkan ke pihak kejaksaan. Laporan polisi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Satgas Narkoba Polrestabes Palembang, kita pada siang hari ini akan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti dengan total 1,4 kilo. Satres Narkoba akan terus melakukan pemburuan bandar-bandar besar narkoba yang berada di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa.